tentang komponen sistem bahan bakar bensin. Komponen sistem bahan bakar bensin. Komponen bahan bakar terdiri dari tangki bahan bakar, filter, pompa, dan karburator. Aliran bahan bakar pada mesin karburator adalah sebagai berikut ini. 1. Full tank, 2. Full filter, 3. Full pump, dan yang terakhir air filter. Komponen ini masuk ke dalam karburator dan dihubungkan ke dalam engine, dan terjadilah proses pembakaran. Bensin yang tersimpan di dalam tangki full tank dihisap dan dialirkan melewati saringan full filter oleh pompa bensin atau full pump menuju ke karburator. Bersama dengan itu juga udara mengalir melewati saringan udara atau air filter karena hisapan dari torak atau piston, sehingga bensin dan udara sama-sama menuju ke karburator. Kemudian campuran mesin dan udara ini dikaburkan ke dalam mesin atau engine. Komponen sistem bahan bakar bensin adalah sebagai berikut. 1. Tangki. Fungsinya sebagai tempat untuk menampung bensin. 2. Ventilasi udara. Fungsinya agar tekanan dalam tangki tetap sama dengan tekanan udara atau juga bisa disebut dengan atmosfer. 3. Saringan bensin. Fungsinya untuk memisahkan kotoran agar bensin tetap bersih. 4. Pompa bensin. Fungsinya untuk memindahkan bensin dari tangki ke karburator. 5. Sistem pelampung. Fungsinya mengatur pemasukan bensin pada karburator. Yang terakhir yaitu saluran pengembali. Fungsinya untuk mencegah timbulnya gelembung uap bensin. Sistem ini tidak dipasang pada setiap mobil. Di dalam tangki bahan bakar terdapat 3 separator. Untuk apa separator? Fungsi separator yaitu mencegah guncangan bensin waktu mobil berjalan supaya tidak terjadi hisapan udara pada pompa bensin. Mengapa dalam tangki kadang-kadang terdapat air? Jika isi bensin sedikit, jumlah udara dalam tangki banyak, air dalam udara dapat mengumpul waktu temperatur dingin. Akibatnya tangki terdapat air. Macam-macam konstruksi ventilasi tangki. Yang pertama, ventilasi pada tutup. Macam ventilasi ini banyak dipakai pada sepeda motor. 2. Waktu mengganti tutup tangki baru, periksalah apakah terdapat ventilasi pada tutup tangki. Yang kedua itu ventilasi pada tangki. Konstruksi untuk ventilasi ini sering digunakan pada mobil. Jika untuk saluran ventilasi tidak dipasang pada tempat yang bersih, kotoran dapat masuk pada tangki. Yang kedua, ventilasi dengan katup. Jenis ventilasi ini lebih aman terhadap kebocoran saat mobil posisi miring. Pada saat mobil posisi miring sekali atau sedang terbalik. 2. Penguapan bensin berkurang sehingga pemakaian bensin irit. Selang pada katup tekan kadang-kadang dikhususkan ke karburator. Yang terakhir, selanjutnya itu saringan bensin. Rumah saringan bensin terbuat dari 1. Plastik, 2. Plat. Bahan elemen saringan terbuat dari 1. Kasa kawat, 2. Kertas, yang ketiga kasa plastik. Yang selanjutnya itu arah aliran. Pengaliran bensin dalam saringan selalu menuju dari luar elemen ke bagian dalam. Perhatikan waktu memasang dan mengganti baru saringan bensin. Lihat tanda arah aliran pada rumah saringan bensin. Pompa bensin. Pompa bensin mekanis digerakkan oleh putaran motor. Contohnya itu eksenter poros kam mendorong tuas penggerak. Pompa bensin listrik. Pompa digerakkan motor. Biasanya pompa bensin diletakkan di dekat atau di dalam tangki bahan bakar. 3. Memindahkan bensin dari tempat rendah ke tempat yang tinggi. Yang selanjutnya itu ada gangguan pada pompa bensin. Yang pertama yaitu kebocoran.
pelampung, pengisapannya kurang, katup tengah tidak rapat, ruang isap bocor, misalnya tutup pompanya bengkok. Yang ketiga yaitu tekanan pompa kurang, katup isap bocor, katup mengambil bocor bila ada katup mengembali. Yang keempat yaitu tekanan pemompaan selalu tinggi, tebal, breaking flange, pompa kurang atau isolator tak terpasang. Yang kelima dan yang terakhir yaitu hasil pemompaan kurang, pompa bisa saja tersumbat atau kiasan atau kerusakan pada penggerak pompa. Selanjutnya ada sistem penampung. Kegunaannya yaitu mengatur batas permukaan bensin dalam ruang pelampung agar relatif tetap atau konstan. Cara kerja sistem pelampung: tinggi permukaan bensin berkurang. Jika tinggi permukaan bensin berkurang, maka pelampung turun. Jarum pelompang membuka saluran masuk bensin. Bensin masuk mengisi ruang. Dan jika tinggi permukaan bensin sesuai, pelampung naik. Katup jarum pelampung menyumbat saluran bensin. Bensin tertolak. Bensin tertahan pada salurannya. Gangguan pada permukaan pelampung. Yang pertama yaitu terlalu tinggi. Akibat kesalahan kecil, campuran pada sistem utama menjadi lebih kaya. Kesalahan besarnya yaitu bensin langsung mengalir pada nozzle dan dapat mengakibatkan banjir dalamnya. Yang kedua itu terlalu rendah. Kesalahan kecilnya, campuran pada sistem utama jadi lebih halus, jadi lebih aus. Kesalahan besarnya itu bensin tidak terisap pada sistem utama dan mesin akan mati. Kegunaan tugas katup jarum pelampung. Kejutan mobil mengakibatkan getaran pada pelampung sehingga terjadi pukulan katup jarum pelampung terhadap dudukannya. Kausan besar, oleh karena itu kebanyakan katup jarum pelampung berbekas. Gangguan atau kerusakan pada katup jarum pelampung. Yang pertama yaitu macet. Bensin tidak dapat mengalir ke ruang pelampung. Akibatnya mesin tidak dapat hidup. Yang kedua yaitu aus. Bensin mengalir terlalu banyak ke ruang pelampung, banjir mesin sehingga mesin sulit hidup. Ada dua jenis pelampung. Yang pertama yaitu pelampung berongga, terbuat dari plat atau plastik. Yang kedua yaitu pelampung kejal atau padat, terbuat dari bahan sintesis. Adapun gangguan kerusakan pada pelampung. Yang pertama itu bocor. Pengontrolan permukaan bensin kurang baik karena pelampung tenggelam banjir. Sistem ventilasi ruang pelampung. Kegunaannya yaitu menstabilkan pada batas permukaan bensin agar konstan. Ventilasi ekstern. Saluran ventilasi mengarah ke udara luar, timbul polusi udara. Kondisi saringan udara mempengaruhi perbandingan campuran. Karburator tua umumnya dilengkapi dengan ventilasi ini. Ventilasi intern. Saluran ventilasi ini mengarah ke saringan udara, tidak timbul polusi udara. Kondisi saringan udara tidak mempengaruhi perbandingan campuran. Karburator modern umumnya dilengkapi dengan ventilasi ini. Adapun keuntungan dan kerugian ventilasi intern dan ekstern. Jika motor panas di start. Ventilasi intern, bila karburator panas, bensin dalam ruang pelampung menguap. Uap bensin mengalir keluar. Campuran sesuai dan motor mudah dihidupkan, tetapi timbul polusi. Dan untuk ventilasi intern, uap bensin mengalir pada ruang pencampur.
campuran kaya dan motor sukar dihidupkan, tetapi tidak timbul polusi. Jika jaringan udara kotor atau tersebuat ventilasi eksternnya, tekanan pada ruang pencampuran turun karena hambatan saringan udara. Tekanan pada ruang pelampung tetap atmosfer. Perbedaan tekanan antara ruang pencampur dan ruang pelampung jadi besar dan campuran jadi kaya. Ventilasi internya, tekanan pada ruang pencampur turun karena hambatan saringan udara. Tekanan pada ruang pelampung turun sesuai dengan keadaan saringan udara. Tidak terjadi kerusakan pada perbandingan campuran. Ventilasi otomatis, contohnya Mitsubishi. Penggunaannya menghubungkan keuntungan dari sistem intern dan ekstern. Cara kerjanya, saat motor mati, ventilasi ekstern motor hidup, vakum pada intake manifold mampu melirik katup ke kanan, maka terjadi ventilasi intern. Gangguan ketidakrapatan sistem ventilasi intern atau otomatis, misalnya yang pertama taking rotate, yang kedua tutup karburator bengkok, dan yang terakhir yaitu katup sistem ventilasi otomatis tidak bekerja karena tidak rapat terjadi ventilasi ekstern. Akibatnya, tekanan pada ruang pelampung lebih tinggi dari biasanya. Aliran bensin pada nozzle utama lebih banyak, maka campurannya bahan bakar dan udara akan menjadi lebih kaya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.